Baik, selamat malam Bapak. Malam dok. Perkenalkan, nama saya Dr. Galan. Saya yang bertanggung jawab pada kali ini. Di sini saya akan melakukan anamnesis atau wawancara kepada Bapak. Tujuannya itu untuk mengetahui keluhan yang Bapak rasakan. Baik Bapak, sebelumnya nama Bapak siapa Pak? Adit dok. Umurnya? 23 tahun. 23. Untuk jenis kelamin laki-laki. Untuk pekerjaannya apa Pak? Mahasiswa dok. Mahasiswa ya. Untuk alamatnya di mana? Di Bandung. Baik. Untuk punten Pak, untuk agamanya agama apa Pak? Alhamdulillah Islam. Oh baik. Berarti alhamdulillah ya Pak. Bismillah berarti. Untuk keluhan utamanya kenapa Pak? Dok, saya ada kayak kuningan gitu dok. Untuk itu kuningannya udah berapa lama Pak? 3 hari yang lalu sih dok. 3 lama. Progresifnya kayak gimana Pak? Semakin kesini makin memburuk atau membaik? Yang memburuk sih dok, kayak makin kuning aja gitu. Apakah ada keluhan lain Pak, seperti kayak lemas, lelah kayak gitu? Ya sih dok, kadang saya lemas juga. Kalau demam? Demam, iya bisa jadi dok. Suka ngerasa mual muntah juga gak Pak? Enggak, kalau mau enggak. Kalau kehilangan nafsu makan ya? Enggak dok. Enggak juga. Gatal-gatal gitu Pak di kulit? Enggak tahu enggak. Untuk warna urinnya gitu, apakah normal-normal aja atau seperti apa? Urin saya normal sih dok. Normal ya. Apakah ada penurunan berat badan Pak? Enggak dok, sama aja. Apakah di BAB-nya itu ada kayak warna merah segar seperti darah atau warna hitam gitu? BAB agak hitam sih dok. Oh baik Pak. Untuk di perutnya mengalami pembesaran perut atau tidak Pak? Enggak dok, namun agak kayak ngerasa lebih gede aja, tapi enggak secara fisik enggak gede gitu. Oh ya baik. Untuk apakah ada benjolan gitu di perutnya? Enggak sih, enggak tahu juga. Suka ngerasa nyeri itu Pak di bagian sisi kanan atas di perutnya gitu Pak? Enggak dok. Oh enggak ya. Untuk warna fesesnya Pak, kayak tadi ada sebelum kan ada misalnya ada berdarah atau tidak. Nah, untuk warnanya apakah kuning atau warna coklat atau seperti apa? Fesesnya kehitaman sih dok. Udah kehitaman aja berarti ya. Oh baik. Untuk sebelumnya itu ada pernah seperti ini atau kekuningan juga atau tidak? Baru sih dok. Untuk kebersihan makanannya gitu Pak, waktu kesehariannya itu seperti apa? Apakah makanannya yang baik-baik atau yang... Kalau makan sih saya bagus sih dok, tapi saya tuh seneng banget hobi jajan yang kayak makan street food gitu dok, di pinggir jalan, nongkrong gitu. Apakah Bapak ada riwayat TBC Pak? Biasanya enggak dok. Enggak baik Pak. Untuk konsumsi alkohol Pak mungkin? Enggak ya. Apakah Bapak pernah transfusi darah atau operasi gitu? Belum pernah dok. Belum pernah juga. Untuk apakah pergaulan bebasnya apakah masih masih normal gitu atau masih ada batasan gitu? Alhamdulillah dok. Oh, baik. Untuk narkoba apakah Bapak pernah injeksi? Enggak ya. Baik Pak. Untuk di keluarganya itu apakah ada riwayat thalassemia gitu atau penyakit turunan seperti itu? Enggak sih dok. Enggak ada ya. Untuk di keluarganya juga ada yang mengalami penyakit kuning atau kekuningan ini? Keluarga enggak sih. Baik Pak. Alhamdulillah Pak, untuk anamnesis atau wawancaranya sudah selesai. Mungkin saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia Pak? Sedia. Baik Pak. Baik, kita di sini akan melakukan pemeriksaan fisik, yang mana kita awal-awal dilakukan cuci tangan 6 langkah menurut WHO dan lalu mengeringkan tangan dan menggunakan sarung tangan. Di sini kita minta izin Pak, saya akan minta izin untuk memeriksa di bagian badan Bapak ya Pak, di bagian perut. Nanti akan si bajunya diangkat sedikit. Apakah Bapak bersedia Pak? Sedia dok. Jangan Pak untuk diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita akan melakukan dimulai pemeriksaannya. Yang pertama-tama kita keadaan umumnya terlebih dahulu. Kita dilihat dari matanya terlebih dahulu. Di bagian mata itu kita melihat yang sklera atau yang warna putihnya itu apakah ada kekuningan atau tidak. Lalu di konjungtivanya, mohon maaf ya Pak, konjungtivanya di bagian ini ke bawah itu apakah terlihat anemik atau tidak. Dan ada periksa frenulum linguinal di bagian mulutnya. Lidahnya ke atas nih Pak, buka ke atas. Nah di itu ada frenulum linguinal, di situ lihat ikterik atau tidak.
Lalu kita juga melihat amati dari vektor hepatikumnya atau di bawah mulutnya itu. Lalu selanjutnya kita pemeriksaan ke perut. Untuk di perut sendiri kita menginspeksi terlebih dahulu. Kita mengamati gerakan pernapasannya, truk abdominal atau tidak. Lalu kita melihat apakah adanya kaput medusa dan melihat juga apakah perutnya itu kembung atau distensi. Nah, untuk selanjutnya untuk melakukan palpasi. Untuk palpasi sendiri kita melakukan pemeriksaan di spleen dan di hati. Untuk di hati sendiri kita awal-awal melakukan tangan kiri kita di bawah si perut untuk mendorong ke atas, dan di tangan kanan kita di sebelah sini di bawah kosta 12. Kita ini menekan, dan ini menekan ke bawah dan ini menekan ke atas. Nah, di sini kita merasakan, mohon maaf untuk bertarik nafas. Nah, merasakan apakah ada hati atau tidak. Lalu apabila ada hati, kita memeriksa dari ukurannya dan letaknya seperti apa. Konsultasinya juga. Lalu untuk melakukan spleen juga sama. Kita di bagian sini, lalu kita ini juga mendorong ke atas, dan ini bagian mendorong ke bawah. Nah, lalu ini juga kita memeriksa apakah ada pembesaran tidak dan dirasakan. Nah, selanjutnya kita melakukan perkusi. Lakukan perkusi perut ini untuk mengetahui pergeseran dalamnya. Untuk perkusi di sini kita melakukan di pembesaran hati, apakah ada pembesaran hati atau tidak. Awal-awal kita di mid clavicula dari bagian umbilikal di sini ke atas. Bagian atas. Nah, ini dal. Berarti ini bagian batas hati bawah. Lalu dari atasnya nah, ini juga dal. Berarti ini bagian atas, bagian atasnya dari hati. Lalu kita melakukan auskultasi. Untuk auskultasi sendiri, di sini kita menggunakan stetoskop dan diletakkan dengan lembut di perut pasien dan dengarkan suara bising usus atau bowel sound-nya. Dan kita meriksa juga apakah ada bruit atau tidak. Dan ini selama 1 menit. Nah, untuk pasien di sini normal. Lalu ada aspek penting yang lainnya, kita mengetahui apakah ada spider nevi atau ada pelebaran di pembuluh darahnya, kerusakan di pembuluh darahnya, atau ada flapping tremor juga, apakah ada tremor atau tidak, dan di palmar erythemnya di bagian telapak tangan si pasien itu apakah ada erytem atau tidak. Dan kita mengucapkan alhamdulillah Pak, ini pemeriksaan sudah selesai. Mungkin sekian Pak, apakah sudah ditayangkan Pak? Oh, cukup dok. Baik Pak, silakan ditutup lagi ke bajunya.